Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada hari ini kita masuk kembali dalam mata kuliah Manajemen Penyelenggaraan PAUD. Yang alhamdulillah hari ini sudah memasuki pertemuan kita yang ke-10. Artinya sudah beberapa pertemuan yang lalu kita bahas tentang beberapa manajemen sebelumnya. Di antara manajemen yang sudah kita bahas ada manajemen peserta didik, manajemen pendidik, manajemen kurikulum, dan yang terakhir ada manajemen sarana prasarana. Nah, pada hari ini kita akan bahas insya Allah tentang manajemen keuangan. Yang perlu kita garis bawahi teman-teman semuanya, satu manajemen dengan manajemen lainnya itu saling berkaitan. Nah, kita juga sudah sepakat bahwasanya sebagus apapun lembaga TK tersebut, berbasis apapun dia, jika tidak dibarengi dengan manajemen yang bagus, maka dipastikan lembaga tersebut akan carut-marut dan tidak berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan efektif. Baik, langsung saja. Bismillah, saya coba share screen untuk materi hari ini tentang manajemen keuangan pada pendidikan anak usia dini. Baik, teman-teman semuanya, ada dua hal yang mesti kita perhatikan dalam mengatur manajemen keuangan. Yang pertama, ada rencana anggaran. Yang kedua, ada administrasi keuangan. Nah, rencana anggaran itu seperti apa? Nah, rencana anggaran itu meliputi 3 hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, ada biaya investasi. Yang kedua, ada biaya operasional. Yang ketiga, ada biaya personal. Apa itu biaya investasi? Biaya investasi adalah contohnya seperti pembelian tanah atau gedung yang itu dibeli oleh lembaga tersebut. Itu bagian dari masuk ke dalam catatan biaya investasi. Nah, yang kedua ada biaya operasional. Biaya operasional ini terdiri dari misalnya gaji guru yang kita berikan, kemudian pembelian alat kantor, termasuk juga pengadaan APE, itu masuk ke dalam biaya operasional yang harus kita catat dan dibukukan. Yang ketiga ada biaya personal. Biaya personal ini terdiri seperti pengadaan seragam, kemudian makanan tambahan untuk anak. Kita tahu ya di PAUD itu kalau nggak salah ada di hari Jumat itu ada pengadaan makan bubur misalnya. Nah, pada pengadaan makan bubur itu masuk ke dalam biaya personal. Nah, tadi sudah kita bahas tentang rencana anggaran, yang kedua tentang administrasi keuangannya. Ada dua hal juga yang harus kita perhatikan dalam mengatur administrasi keuangan. Yang pertama ada dokumen pembukuan. Dokumen pembukuan ini terdiri dari catatan masuk dan catatan keluar. Nah, setiap catatan masuk dan catatan keluar itu dicatat dan dibukukan. Dan ini nanti harus ada setiap tahun. Kalau sewaktu-waktu nanti datang tim akreditasi, maka yang dilihat adalah pada tahun berjalan. Katakanlah hari ini tahun 2021, maka buku catatan masuk dan catatan keluar, dokumennya itu harus di tahun 2021 atau minimal di tahun 2020. Tidak bisa kita lampirkan pada tahun 2015 misalnya. Maka artinya catatan masuk dan catatan keluar itu harus dibukukan setiap tahun. Nah, catatan itu kemudian apa kita laporkan dalam bentuk laporan keuangan yang itu dicantumkan dalam laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. Ya, jadi ini ada beberapa item yang mesti kita perhatikan dalam mengatur, mengelola manajemen keuangan pada pendidikan anak usia dini. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.